Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstrasi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang berjudul Preman Tobat Setelah Didatangi Hewan Kukang. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya pemirsa, dan inilah ceritanya. Pemirsa, kisah nyata ini kami dapat dari seorang narasumber, sebut saja namanya Erik. Saat kejadian beliau berusia 23 tahun dan kebetulan pemirsa Erik itu adalah masih kerabat kami sendiri pemirsa. Nah, Erik itu bercerita dan memang kami juga tahu sifat, watak, dan juga kelakuan Erik di waktu masih berusia 23 tahunan. Erik itu pemirsa memang suka sekali dengan yang namanya keributan. Jadi di antara teman-teman yang lain atau sahabat-sahabatnya, Erik itu paling menonjol dan paling berani jika ada masalah apapun yang ada hubungannya dengan keributan. Biasanya saudara Erik itu yang menyelesaikan karena memang Erik itu berani maju ke depan pemirsa. Nah, Erik itu ternyata pemirsa selain suka dengan hal-hal seperti itu atau keonaran keributan, namun beliau itu tidak pernah meresahkan warga atau tetangganya pemirsa. Beliau itu hanya berani saat menghadapi musuh atau ada perkelahian, jadi beliau pasti berada di posisi paling depan. Kenapa Erik ini sangat pemberani sekali pemirsa? Karena memang Erik itu pernah tinggal di daerah Jampang, Sukabumi pemirsa. Jadi beliau itu dari usia 20 tahun sampai berusia 22 tahun beliau itu tinggal di Sukabumi atau di daerah Jampang, dan beliau juga paling suka atau gemar sekali dengan yang namanya mencari ilmu pemirsa, baik itu ilmu kadugalan, kanuragan, atau ilmu-ilmu untuk bela diri, dan juga ilmu-ilmu untuk hal-hal yang berbau perkelahian. Jadi beliau itu memang sudah lumayan memiliki bekal untuk hal-hal seperti itu, sehingga saat beliau pulang ke kampung halamannya, jadi beliau itu disegani oleh anak muda lainnya, begitupun disegani oleh para musuh. Karena memang pemirsa di waktu itu ini terjadinya sudah sangat lama sekali pemirsa, sekitar 15 tahun yang lalu atau sekitar 20 tahun yang lalu, di mana di saat itu masih terjadi perkelahian antar kampung ataupun antar geng yang lain pemirsa. Jadi yang paling menonjol dari ilmu yang dimiliki Erik itu, apabila Erik mendapatkan kekesalan ataupun banyak pikiran, Erik sering kesurupan atau pamacan pemirsa. Itulah yang menonjol, yang sering dilihat atau yang sering dialami keluarganya ataupun sahabat-sahabat lainnya. Jadi pemirsa, meskipun watak dan kelakuan Erik memang seperti itu, namun Erik tidak pernah membuat celah atau tidak pernah membuat keburukan, baik itu di kampungnya ataupun sesama warga dan juga tetangga, karena memang Erik itu orangnya baik, pendiam, dan rajin beribadah. Namun Erik akan berubah jika ada masalah
dengan siapapun atau dengan teman-teman yang lainnya pemirsa. Jadi kebiasaan Erik itu setiap malam itu berkumpul dengan teman-temannya main gitar, karena memang Erik itu mahir memainkan gitar pemirsa dan nyanyi-nyanyi bersama teman-temannya. Nah pemirsa, selain Erik seorang pemberani, ternyata Erik itu suka mengkonsumsi yang namanya minuman beralkohol dan suka mengkonsumsi obat-obatan. Mohon maaf pemirsa, beliau itu karena memang Erik itu orangnya supel, jadi banyak kenalan, dan Erik juga cukup disegani sehingga siapapun ingin sekali berkenalan atau kenal dengan yang namanya Erik. Bahkan dari luar daerah pun banyak yang berdatangan untuk berkenalan kepada Erik pemirsa. Nah dari situlah Erik mulai mengenal yang namanya obat-obatan terlarang atau minuman-minuman beralkohol tersebut. Dan kadang teman-teman yang jauh dari luar daerah pun datang memberikan hal-hal seperti itu kepada Erik. Bahkan Erik pun sempat menjual yang namanya obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-temannya di kampung. Jadi setelah Erik mengenal dunia kayak gitu pemirsa, seperti obat-obatan terlarang dan juga minuman beralkohol, Erik setiap malam sehabis main gitar atau sedang main gitar, bahkan Erik dan teman-temannya pun mengkonsumsi yang namanya minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang yang didapatkan dari teman-teman di luar daerah, yang didapatkannya gratis secara cuma-cuma diberikan kepada Erik. Dan inilah kisah misteri atau kisah mistis yang dialami Erik. Nah pemirsa, pada waktu itu di salah satu kampung tetangga ada seorang cewek yang lumayan cantik, dan katanya si cewek tersebut waktu itu mirip dengan Nike Ardila almarhum. Waktu itu memang Nike Ardila belum meninggal dunia, dan waktu itu seorang cewek di kampung sebelah itu memang wajahnya mirip Nike Ardila, sehingga banyak sekali yang datang untuk memperebutkan atau mendapatkan cintanya si cewek tersebut. Nah pada malam itu pemirsa, sekitar jam 9 Erik itu habis mengkonsumsi minuman beralkohol. Erik pun mungkin setengah sadar mencari teman-temannya, dan ternyata si teman-temannya sudah pergi ke rumah si cewek yang mirip Nike Ardila tersebut, sehingga Erik di situ tidak ada teman, dan Erik pun sengaja mendatangi teman-temannya ke rumah si cewek yang memang mirip Nike Ardila itu, dan Erik pun malam itu berjalan sendirian dan harus melewati tempat angker atau pemakaman pemirsa di situ. Karena memang Erik dibarengi dengan sedikit tidak sadar, jadi Erik pun tidak merasa takut meskipun akan melewati pemakaman. Nah pemirsa, malam itu sekitar jam 10 Erik pun berangkat menelusuri jalanan, melewati ada sedikit hutan dan juga melewati pemakaman. Di situ Erik berjalan dengan sempoyongan karena memang kondisinya sedang tidak normal pemirsa. Nah di saat Erik melewati salah satu pemakaman umum pemirsa, di situ tiba-tiba saat Erik berjalan di jalan setapak, tiba-tiba tubuh Erik ada yang menendang. Di situ Erik sangat kaget, dan entah kenapa saat tubuh Erik ditendang, Erik pun berguling-guling karena memang tendangan itu sangatlah keras sekali. Di situ Erik mencoba untuk bangun, dan saat Erik melihat ke arah yang menendang tubuhnya itu, tiba-tiba Erik melihat si sosok kakek-kakek tua.
Setelah Erik melihat si sosok kakek tua itu, Erik mencoba untuk bangun dan tiba-tiba si kakek tua itu mendekati Erik lagi dan menendang lagi, pemirsa, menendang bagian perutnya Erik. Nah, di situ Erik pun berguling-guling dan tiba-tiba saat Erik bangun, ternyata Erik sudah berada di tempat lain atau jadi layaknya, kata Erik, seperti di dalam rumah, pemirsa, seperti di dalam ruangan. Namun ruangan itu katanya semuanya terbuat kayu, namun ruangan itu katanya sangat luas sekali. Erik di situ sangat heran meskipun memang keadaannya tidak normal. Erik melihat ke sekeliling ruangan tersebut dan tiba-tiba si kakek yang menendang Erik itu sudah berdiri di hadapan Erik. Nah, di situ pemirsa, si kakek itu marah-marah kepada Erik sambil menunjuk-nunjuk kepada Erik dengan mata melotot. Jadi si kakek itu, pemirsa, memakai baju serba putih, memakai ikat kepala putih, jenggot dan kumisnya pun sudah berwarna putih. Si kakek itu memarahi Erik itu memakai bahasa Sunda, pemirsa, marahnya benar-benar marah dan matanya katanya melotot kepada Erik saking marahnya. Jadi si kakek tersebut, kata Erik, memang Erik sadar dan tidak sadar, si kakek tersebut menantang kepada Erik, pemirsa. Ucapan si kakek yang masih Erik ingat itu, katanya si kakek mengucapkan dengan bahasa Sunda, lamun sia aya kawani sok jeung aing, inum sia ku sia ieu cai. Nah, si kakek itu jadi yang diingat sama Erik itu berbicara seperti itu. Jadi bahasa Indonesianya, kalau kamu ada keberanian nih, minum sama kamu sampai habis. Dan ternyata pemirsa, saat si kakek menunjukkan ke salah satu meja, ternyata di situ sudah banyak sekali, pemirsa, yang namanya minuman beralkohol. Saat itu, saat Erik melihat minuman atau botol-botol minuman beralkohol, bukannya senang, pemirsa, namun Erik sangat takut sekali karena Erik di kesadarannya itu berpikir ini bukan hal nyata, ini adalah hal gaib. Di situ Erik berpikir seperti itu, dan lalu saat Erik berpikiran seperti itu, lalu si kakek berkata lagi kepada Erik, lamun sia eueuh kawani, sia kudu tobat. Jadi kalau bahasa Indonesianya, kalau kamu tidak ada keberanian, kamu harus cepat tobat. Nah, itulah yang diucapkan si kakek tersebut, pemirsa, kepada Erik, dan di situ Erik mulai merasakan kesadaran. Jadi pikirannya sudah mulai sadar dengan ucapan-ucapan si kakek tersebut. Nah, di saat si Erik mencoba berpikir, menyadari berbagai macam kesalahannya atau kelakuannya, tiba-tiba Erik sudah, suasana tempat tersebut sudah seperti biasa, yang tadinya adalah jalanan setapak yang menuju ke pemakaman. Nah, di situ pemirsa, Erik pun tidak melanjutkan perjalanannya ke teman-temannya yang sedang main ke rumahnya yang mirip Nike Ardila, pemirsa. Jadi Erik pun berinisiatif untuk pulang ke rumah. Erik pun pulang, dan sambil pulang Erik berpikiran tentang hal yang tadi terjadi, yang benar-benar di luar nalar, yang benar-benar Erik merasakan kalau itu adalah hal mistis, bukan hal wajar atau bukan nyata, pemirsa. Nah, di situ Erik berpikir mungkin si kakek yang mendatanginya itu adalah leluhurnya ataupun gurunya yang pernah mengajarkan ilmu kepada Erik selama Erik berada di Jampang. Dan saat Erik sampai ke rumahnya, pemirsa, tiba-tiba Erik merasa kaget karena di depan pintu rumahnya itu ada seekor hewan. Awalnya Erik menganggap kalau hewan itu adalah monyet karena memang bentuknya
hampir mirip dengan monyet, dan ternyata si hewan tersebut seperti sedang sakit pemirsa. Lalu Erik mendekat, yang awalnya Erik ragu-ragu untuk mendekati si hewan tersebut yang berada tepat di depan pintu rumahnya Erik. Nah, saat itu Erik pun mencoba mendekat, namun si hewan tersebut tidak bereaksi apa-apa, tidak merasa takut dengan kedatangan Erik. Bahkan si hewan tersebut hanya menatap ke mata Erik, dan ternyata pemirsa, setelah diketahui ternyata hewan itu bernama hewan kukang. Nah, di saat itu Erik merasakan kebingungan, hewan ini mau diapakan, mau dipelihara atau bagaimana, karena Erik bingung sekali. Dan Erik mengetahui hewan tersebut karena pernah melihat di salah satu gurunya di daerah Jampang hewan tersebut yang bernama hewan kukang. Dan menurut sumber yang lain atau sumber-sumber yang tahu tentang keilmuan, kalau si tulangnya hewan kukang tersebut bisa dipakai untuk hal-hal yang sangat keji. Jadi bisa dipakai untuk santet dan lain sebagainya. Nah, di situ Erik merawat si hewan tersebut, lalu 1 hari kemudian si hewan tersebut mati pemirsa. Nah, di situ banyak tetangga-tetangga yang datang, karena memang hewan kukang itu tidak bisa sembarangan mencarinya, kecuali jadi hewan itu seperti hewan gaib, jadi datang ke salah satu orang, dan hewan itu memang jarang ditemukan baik itu di hutan ataupun di kebun pemirsa. Jadi si hewan itu hanya datang, kata menurut sumber, hanya setahun sekali menampakkan diri atau datang ke salah satu orang. Di saat hewan kukang itu mati pemirsa, di situ Erik teringat kepada salah satu gurunya pemirsa. Jadi kata gurunya, apabila kedatangan hewan kukang ada 2 pertanda pemirsa. Kalau pertanda baik, orang yang didatangi hewan kukang tersebut akan mendapatkan rezeki yang banyak. Namun negatifnya adalah apabila seseorang didatangi hewan kukang akan mengalami musibah atau kejadian besar pemirsa. Nah, di situ Erik pun berpikir, sangat khawatir sekali, dan setelah si hewan kukang itu mati, Erik pun menguburkan si hewan kukang tersebut di salah satu kebun, yang memang Erik sengaja menguburkannya sendirian tanpa diketahui orang lain, karena takutnya pemirsa nanti ada orang yang tahu, terus ada yang mencari yang namanya tulang hewan kukang. Takutnya orang tersebut akan mempergunakan si tulang kukang tersebut untuk kejahatan, untuk santet, dan juga menghancurkan orang lain. Dan setelah Erik menguburkan si hewan tersebut, Erik kembali beraktivitas. Justru Erik bukannya bertobat pemirsa. Jadi si Erik itu masih mengkonsumsi obat-obatan terlarang pemirsa. Dan 2 hari setelah Erik menguburkan si hewan kukang tersebut, waktu itu Erik dan teman-temannya jalan-jalan atau pergi ke salah satu supermarket yang ada di kota tersebut. Mohon maaf tidak akan kami sebutkan. Dan dia pun dengan ketiga temannya masuk ke salah satu supermarket tersebut. Dan karena pikiran Erik tidak normal atau tidak seperti biasa, jadi karena pengaruh dari obat-obatan tersebut, Erik pun mencoba mengambil salah satu barang di supermarket tersebut. Padahal barangnya tidak seberapa mungkin pemirsa, karena memang Erik ingin sekali yang namanya mencuri barang tersebut. Lalu Erik masukkan ke dalam celana pemirsa, dan tiba-tiba mungkin ada yang memperhatikan. Tiba-tiba Erik didekati si satpam dari supermarket tersebut. Lalu si satpam tersebut membawa Erik ke salah satu ruangan, dan ternyata di ruangan itu sudah ada dari pihak kepolisian. Mungkin Erik
sudah diperhatikan sejak Erik masuk, sehingga sudah ada polisi yang memperhatikan atau mengintai Erik, pemirsa. Nah, pemirsa, setelah di dalam ruangan, Erik pun disuruh mengeluarkan barang yang dicurinya, dan ternyata pemirsa, Erik itu mengambil atau mencuri salah satu barang, yaitu busa atau buih cairan untuk pelicin buat mengerok janggut atau kumis, pemirsa. Nah, itu barangnya tidak seberapa, pemirsa. Dan juga Erik mengambil salah satu parfum yang memang harga parfum tersebut tidak terlalu mahal, pemirsa. Namun karena memang sudah menjadi aturan di situ, siapapun yang mencuri apapun pasti ditangkap. Nah, saat itu pemirsa, di situ di ruangan itu Erik disuruh membayar dengan harga 5 kali lipat, pemirsa, jadi dari harga yang sebenarnya. Nah, pemirsa, saat Erik mau membayar, karena memang Erik ada uang di situ, Erik mau membayar, dan ternyata pemirsa, saat Erik mengambil uang dari saku celananya, ternyata pemirsa ada satu lembar obat-obatan terlarang yang terjatuh dari sakunya. Nah, di situ pemirsa, ternyata yang paling membahayakan dan memberatkan Erik itu adalah dari jenis obat terlarang tersebut. Karena saat itu juga masalah Erik mengambil barang memang sudah selesai, pemirsa, tinggal Erik membayar dendanya tersebut. Namun itulah yang membahayakannya, yaitu terjatuhnya satu lembar obat-obatan terlarang dari sakunya Erik. Nah, pemirsa, hal tersebut tidak bisa dimaafkan lagi. Akhirnya polisi yang ada di situ pun membawa Erik, dan ternyata pemirsa, Erik mendapatkan hukuman waktu itu selama 1 tahun penjara. Di situ setelah Erik mendapatkan keputusan bahwa Erik dipenjara selama 1 tahun, di situ Erik mulai sadar, dan di dalam penjara Erik menghabiskan waktunya untuk berdoa, untuk meminta maaf, mengaji, dan juga tidak pernah meninggalkan sholat. Namun pemirsa, Erik sangat menyayangkan sekali dengan kelakuan teman-temannya, pemirsa. Di saat Erik di penjara tersebut, tidak ada satupun teman-temannya yang datang menjenguk kepada Erik, pemirsa. Nah, di situ Erik mulai sadar bahwa Erik sudah salah memilih teman, sudah salah bergaul, sehingga di saat Erik menjalankan penderitaan seperti itu, tidak ada satupun yang datang menjenguk Erik ataupun mensupport atau memberikan semangat kepada Erik, pemirsa. Justru yang datang kepada Erik itu adalah orang-orang yang tidak pernah dekat dengan Erik atau tidak pernah akrab dengan Erik dan tidak pernah main dengan Erik. Jadi yang datang mereka, sedangkan yang sehari-hari bersama Erik bersenang-senang atau berpoya-poya di dalam tanda kutip negatif, tidak ada satupun yang datang, pemirsa. Nah, jadi intinya pemirsa, kita apalagi anak muda, buat anak muda nih, jangan salah memilih teman, jangan salah bergaul. Karena yang duduk satu meja dengan kita, yang tertawa dengan kita, yang bercengkrama dengan kita, yang bercanda dengan kita, belum tentu mereka itu adalah teman kita, pemirsa. Dan teman kita itu adalah orang yang benar-benar akan menolong kita atau akan datang di saat kita susah, bukan datang di saat kita senang. Nah, pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Erik hampir 15 atau 20 tahun yang lalu, dan sekarang Erik sudah menjadi pribadi yang baik, dan sekarang Erik sudah benar-benar menjadi imam karena Erik sudah berumah tangga dan sudah punya anak. Dan Erik alhamdulillah sekarang menjadi pribadi yang baik dan juga pribadi yang sangat mumpuni, pemirsa. Kami berharap semoga tidak ada lagi Erik berikutnya atau anak muda lain yang akan atau yang menerus atau yang mengikuti jejaknya Erik. Saya berharap kepada anak muda semuanya,
Tetaplah berkelakuan baik, berkelakuan positif, dan juga bergaul dengan orang-orang yang baik pula. Nah pemirsa, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami, yang selalu menonton video kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah nyata berikutnya, karena kami hanya menceritakan kisah nyata dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kami berada di lokasi atau di kampungnya Erik sendiri pemirsa. Namun kami tidak akan menyebutkan lokasi ini karena memang lokasi ini berada di kampung istrinya Erik sendiri.